Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori pengolahan informasi dan apa itu pembelajaran kognitif. Apa saja teori pembelajaran kognitif yang dirumuskan para ahli. Latar belakang dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pusat, pengelolaan informasi telah menjadi aspek krusial dalam berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan. Kemampuan untuk mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara efektif adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh individu dalam masyarakat modern. Hal ini tidak hanya relevan dalam konteks informasional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana informasi berperan penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, metode pembelajaran juga mengalami transformasi signifikan. Pembelajaran kognitif yang menekankan pada proses mental seperti berpikir, memahami, dan memecahkan masalah telah mendapatkan perhatian lebih. Teknologi informasi telah menyediakan berbagai alat dan platform yang dapat mendukung pembelajaran kognitif, mulai dari aplikasi pembelajaran interaktif hingga sistem manajemen pembelajaran berbasis web. Namun, integrasi antara pengelolaan informasi dan pembelajaran kognitif masih memerlukan pendekatan yang lebih struktur dan sistematis agar dapat menghasilkan manfaat maksimal. Materi yang pertama, teori-teori tentang sistem pengelolaan informasi saat ini berbeda tentang proses kognitif. Namun, pada dasarnya teori-teori tersebut setuju tentang asumsi yang sama. Salah satunya adalah pengolahan informasi dilakukan dalam langkah-langkah yang berbeda dari menerima stimulasi dan memberikan respon. Dengan demikian, dapat dilogikakan bahwa bentuk informasi atau bagaimana informasi direpresentasikan secara mental berbeda-beda tergantung pada tahapannya. Menurut asumsi lain, pengolahan informasi dapat dibandingkan dengan pengolahan komputer. Fungsi sistem manusia mirip dengan sistem komputer. Sistem manusia menerima, menyimpan, dan mengambil data saat diperlukan, melihat, merasakan, mengulang, berpikir, memecahkan masalah, mengingat, lupa, dan menceritakan dalam semua bagian dari proses kognitif. Menurut para penelitian, Bernham Digons pada tahun 1992, konsep tradisional tentang pembelajaran manusia tidak sesuai dengan pengolahan informasi. Materi yang kedua, secara bahasa kognitif berasal dari bahasa Latin, cogiter, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi, atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologis, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuannya. Beberapa teori kognitif. Yang A. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial
Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan perdagangannya terhadap alam. Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, individu yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi objektif. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Pengembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis, development of ability to respond logical. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekadar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkatkan pula kemampuan kognitifnya. Proses pengembangan mental bersifat universal dalam tahapan yang umumnya sama, namun dengan berbagai cara ditemukan adanya perbedaan penampilan kognitif pada tiap kelompok manusia. Sistem persekolahan dan keadaan sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan penampilan dan perkembangan kognitif pada individu. Demikian pula dengan budaya, sistem, nilai, harapan masyarakat masing-masing. Lanjut, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut James Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu tahap sensorimotor pada usia mulai dari 0 sampai dengan 2 tahun. 26. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Tahap pra-operasional usia dari 2 tahun sampai 7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Tahap operasional konkret, yaitu mulai usia 7 tahun sampai 11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Tahap operasional formal mulai 11 tahun ke atas. Sementara Selvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya atau individu mengalami perkembangannya. Pengenalan abstrak, individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Menurut yang B, menurut David Absobel. Konsep yang dimiliki David Absobel ini, sebuah proses belajar yang baik akan tercipta apabila tenaga pendidik memberikan materi yang bermakna. Bermakna ini maksudnya yaitu cara penyampaian materi dilakukan dengan baik dan menarik, dengan definisi yang baik dan presentasi yang baik, yang dengan begitu murid yang mendapatkan pengalaman belajar bermakna ini dapat mengingatnya dengan baik. Konsep pemikiran ini dikelompokkan menjadi 2 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi pertama merupakan proses belajar di mana pemahaman materi atau ilmu pengetahuan ini dihadirkan secara permanen, penemuan. Yang 2, dimensi kedua merupakan suatu proses penyesuaian informasi dengan struktur kognitif yang ada. Menurut Jerome Bronner, salah satu teori belajar kognitif yang ditemukan adalah free discovery.
Ia mengatakan bahwa suatu proses belajar akan berjalan lancar apabila seorang guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sebuah konsep, aturan, teori, dan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Menurutnya, perkembangan kognitif dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap kognitif adalah tahap kognitif di mana seorang bisa melakukan berbagai macam aktivitas supaya dapat memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Tahapan kedua, tahap ikonik adalah tahap kognitif ketika seseorang mengerti berbagai jenis objek atau dunianya. Yang ketiga, tahap simbolik adalah tahap kognitif seseorang memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan yang sifatnya absurd dan biasanya dipengaruhi dan kemampuan seperti kemampuan bahasa dan logika. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari saya. Bila kurang berkenan atau salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.